Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ansori dari kelas 5 Public Relation A, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas review materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya. Baik, kita langsung saja masuk kepada review dari pertemuan 1, atau dalam hal ini bab 1. Konsep dasar komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya. Mungkin kata ini telah familiar dengan kita, namun apa sih pengertian secara spesifik dari komunikasi antar budaya ini? Mahatma Gandhi pernah berkata bahwa kesatuan dalam keberagaman merupakan kunci dari keindahan, namun juga merupakan ujian dalam peradaban. Maksudnya di sini, ketika kita melakukan komunikasi, tentu lawan komunikasi kita tidak selalu sama begitu. Akan ada keberagaman di situ. Dan dalam hal ini tentu keberagaman tersebut bisa menjadi penghambat dalam kita berkomunikasi. Untuk itu kita perlu memahami konsep dari komunikasi antar budaya ini secara komprehensif. Dan tidak bisa kita memahaminya secara parsial begitu. Untuk dapat memahaminya secara lebih detail, kita dapat membagi dari konsep komunikasi antar budaya menjadi dua konsep. Yang pertama ada konsep komunikasi. Apa itu pengertian komunikasi? Untuk dapat memahami pengertian komunikasi, saya mengambil pendapat dari Billy J. Wallstrom. Karena menurut saya ini merupakan istilah yang cukup spesifik untuk mendefinisikan komunikasi. Menurut Billy J. Wallstrom, komunikasi merupakan pernyataan diri yang efektif, pertukaran pesan-pesan yang tertulis, pesan-pesan dalam percakapan, serta pertukaran informasi dan pertukaran makna simbol. Jadi, Billy J. Wallstrom lebih menekankan kepada proses pertukaran dalam komunikasi ini, terutama dalam pertukaran makna, informasi, maupun simbol. Dan di dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu selalu mengutarakan makna kita kepada lingkungan sekitar. Dan dari sini, kita akan merasa membutuhkan orang-orang di sekitar kita. Lalu selanjutnya, ada beberapa pandangan terhadap komunikasi. Untuk dapat memahami komunikasi secara spesifik, tentu kita harus menggunakan atau memahami pandangan-pandangan tentang komunikasi ini. Yang pertama ada komunikasi sebagai aktivitas simbolis. Artinya di sini dalam proses komunikasi kita menggunakan simbol, dan simbol merupakan satu komoditas utama dalam berkomunikasi. Karena dari situ simbol dapat kita gunakan sebagai perantara untuk menyampaikan informasi, pikiran yang ada di dalam benak kita. Begitu juga dengan menyampaikan emosi kita. Kita perlu menggunakan simbol, dan dari simbol kita utarakan kepada orang lain, dan orang lain akan menginterpretasikan simbol tersebut. Dari sini kita dapat membentuk satu realitas sosial yang sama begitu dengan orang lain, dengan perantara simbol. Selanjutnya, pandangan bahwa komunikasi sebagai proses. Artinya komunikasi bukan merupakan satu konsep yang statis. Komunikasi pada dasarnya selalu dinamis dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan manusia. Karena sejatinya manusia selalu belajar dalam hidupnya. Karena manusia selalu belajar, maka pendekatan komunikasi, gaya komunikasi, preferensi komunikasi seseorang menjadi berkembang dan selalu dinamis. Selanjutnya ada pandangan bahwa komunikasi sebagai pertukaran makna. Tadi kita telah membahas tentang komunikasi sebagai aktivitas simbolis. Dan di sini ada komunikasi sebagai pertukaran makna. Artinya, makna yang kita lepaskan atau kirimkan kepada orang lain harus dipahami orang lain secara spesifik. Karena pada dasarnya makna itu bersifat bebas nilai. Dan bagaimana cara orang lain untuk memahami makna yang kita simpulkan
tentu sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita menyampaikannya, bagaimana konsep diri yang ada di orang lain itu, dan bagaimana pengaruh lingkungan dan latar belakang kebudayaan oleh orang ataupun lawan komunikasi kita. Selanjutnya kita masuk kepada konsep kebudayaan. Apa sih itu kebudayaan? Mungkin dari kita terkadang mengartikan kebudayaan dalam arti yang sempit, seperti kebudayaan itu hanya sebatas pariwisata, hanya sebatas pakaian, makanan, dan lain-lain. Namun pada dasarnya kebudayaan itu cakupannya lebih luas dan lebih dalam, tidak sedangkal apa yang kita kira sebelumnya. Menurut E.B. Taylor, kebudayaan adalah kompleksitas yang mencakup beberapa hal di dalamnya, seperti kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat istiadat, serta kemampuan yang dapat diperoleh manusia sebagai bagian dari kelompok masyarakat tersebut. Kebudayaan adalah segala kompleksitas dari pemikiran manusia yang tercurahkan di dalam kesenian, di dalam pakaian, di dalam cara berpikir, tradisi, ataupun kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat. Pengertian ini merupakan pengertian yang paling spesifik untuk mendeskripsikan apa itu kebudayaan. Kebudayaan pada dasarnya dibangun atas ide, dan ide letaknya ada dalam alam pikiran manusia. Dan untuk dapat mengimplementasikan atau membuat ide itu dalam bentuk real, maka di sini tugas manusia untuk dapat menyesuaikan ide tersebut ke dalam dunia nyata merupakan salah satu tugas peradaban yang selalu diikhtiarkan oleh manusia ataupun kelompok masyarakat tertentu. Selanjutnya dalam memandang kebudayaan, kita juga memiliki beberapa pendekatan atas pengertian ini. Yang pertama ada pendekatan deskriptif, artinya kita mendeskripsikan bagaimana kebudayaan itu dalam bentuk-bentuk real dan bentuk-bentuk yang dapat kita amati bersama. Artinya kita mendeskripsikan kebudayaan itu sebagai makanan, sebagai tarian, ataupun hal-hal lain yang dapat menjelaskan kebudayaan sebagai hal yang lebih sederhana yang dapat ditangkap ataupun dikeluarkan dari alam ide. Selanjutnya ada pendekatan bawaan sosial. Artinya kebudayaan itu merupakan satu hal yang diturunkan dari generasi sebelumnya ke generasi yang sekarang. Karena kebudayaan merupakan satu proses yang akumulatif dan merupakan satu estafet yang terus dikembangkan manusia dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada juga pendekatan perseptual. Perseptual artinya pendekatan dengan menggunakan indrawi. Kita dapat menangkap kebudayaan sebagai hal yang kita lihat, sebagai hal yang kita rasakan, sebagai hal yang kita dengar. Dan dari situ kita dapat memperoleh beberapa pengertian kebudayaan di dalam benak kita. Karena dengan begitu kita dapat memahami kebudayaan dengan lebih sederhana. Ketika kebudayaan tidak dapat kita pahami dengan indera, maka kebudayaan tentu tidak dapat kita transfer kepada orang lain. Dan dari sini pendekatan perspektual menggunakan indera merupakan salah satu pendekatan yang harus dipahami oleh anggota dari kebudayaan agar kebudayaan tersebut tidak punah. Begitu. Selanjutnya, setelah kita membahas mengenai dua konsep yaitu komunikasi dan budaya, kita akan membahas juga apa sih pengertian dari komunikasi antar budaya itu. Kalau kita lihat ke depan menggunakan menurut pendapat Guo Ming-Chen dan William J. Stratosta, komunikasi antar budaya adalah proses negosiasi atau pertukaran simbolik yang membimbing perilaku manusia dan membatasi mereka dalam menjalankan fungsinya sebagai kelompok. Yang perlu ditekankan di sini adalah pada kata negosiasi.
Komunikasi antar budaya menurut Guoming Chen dan William J. Stratosta mengartikan bahwasanya ketika terdapat dua orang yang berbeda latar belakang kebudayaannya melakukan proses komunikasi, maka di situ ada negosiasi, yaitu negosiasi simbolik. Karena simbol-simbol yang dipakai oleh masing-masing pelaku komunikasi tentu sangat berbeda referensinya, baik itu frame of experience-nya maupun frame of reference-nya. Dan ini merupakan jadi satu tantangan. Jika proses negosiasi tersebut berhasil, maka komunikasi akan lancar. Tapi jika proses negosiasi berlangsung buruk, maka akan cenderung terdapat penghindaran dalam proses komunikasi antar budaya ini. Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah bagaimana penggunaan simbol harus spesifik dan juga penggunaan simbol harus diketahui oleh masing-masing pelaku komunikasi. Kita tidak boleh menggunakan simbol yang tidak dipahami oleh pelaku komunikasi yang berbeda latar belakang kebudayaannya. Dan tipsnya jika kita melakukan komunikasi antar budaya, kita cukup menggunakan simbol-simbol yang sifatnya lebih universal dan sekiranya dipahami oleh lawan bicara kita yang berbeda latar belakang budayanya. Lalu apa sih alasannya untuk kita mempelajari komunikasi antar budaya? Setidaknya terdapat 6 poin mengapa kita perlu untuk mempelajari komunikasi antar budaya. Yang pertama ada membuka diri dan memperluas pergaulan. Dengan kita mempelajari komunikasi antar budaya, maka kita akan sadar bahwa di sana terdapat banyak budaya yang berbeda dengan kita, dan kita tidak dapat memusatkan diri kita hanya pada budaya kita, karena dari situ akan menimbulkan arogansi yang bersifat destruktif. Contohnya saja, apabila ada suatu budaya ataupun anggota komunitas yang merasa bahwa dirinya tidak membutuhkan orang lain, maka pergaulan di situ akan tertutup. Dan jika pergaulan tertutup, tentu perkembangan dari ilmu, perkembangan dari ekonomi tidak akan sepesat dari budaya yang lebih terbuka terhadap perbedaan. Selanjutnya adalah meningkatkan kesadaran diri. Setiap dari kita tentunya memiliki konsep diri, baik itu sebagai individu ataupun sebagai anggota dari kelompok sosial. Dengan konsep diri yang baik, maka kita akan lebih menghargai perbedaan. Ketika kita menghargai perbedaan, di situ kita akan mencerap berbagai macam ilmu dan pengalaman dari budaya yang berbeda. Dan dari situ kita dapat mengembangkan sikap toleransi dan sikap pluralistik yang lebih luas lagi. Dan tentunya hal ini sangat berimplikasi tentang bagaimana cara kita untuk dapat menjadi seseorang yang humanis dan menghargai sesama manusia. Selanjutnya adalah pada bagian etika atau etis. Sebenarnya di kalangan para ahli banyak yang memiliki perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa etika itu bersifat universal. Namun ada juga yang mengatakan bahwa etika itu sifatnya lebih unik dan spesifik. Namun yang perlu kita sepakati bersama bahwasannya etika yang berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan bersifat universal begitu. Etika bagaimana cara kita menghargai orang lain, etika bagaimana cara kita untuk tidak melakukan kekerasan, merupakan satu nilai yang universal. Dengan kita mempelajari komunikasi antar budaya, kita bisa menjadi manusia yang lebih humanis dan mengedepankan etika. Walaupun dalam penerapannya terkadang kita masih memiliki ego untuk dapat mengedepankan budaya kita. Namun dalam proses belajar ini kita dapat meminimalisir ego untuk dapat menjadi manusia yang lebih humanis.
Selanjutnya adalah mendorong perdamaian dan meredam konflik. Tentu dengan komunikasi antar budaya kita akan menghasilkan sikap toleran, dan toleransi ini berimplikasi pada perdamaian dan meredam konflik. Selanjutnya menghadapi perkembangan teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi pada dasarnya meniscayakan kita untuk dapat memperluas networking kita. Di jaring kita menjadi tidak terbatas. Dan dari sini kita dengan jejaring yang tidak terbatas, kita bisa memberikan feedback kepada perkembangan teknologi. Karena pada dasarnya teknologi itu digunakan untuk mempermudah kehidupan manusia. Dengan kita terbuka terhadap perbedaan kebudayaan, kita akan terbuka juga terhadap ilmu pengetahuan. Dan dari situ penguasaan teknologi komunikasi akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan penguasaan ilmu kita. Selanjutnya menghadapi globalisasi. Globalisasi merupakan satu fenomena baru yang dari situ kita bisa berinteraksi lebih luas. Kita bisa menghadirkan konsep masyarakat dunia. Konsep dari masyarakat dunia artinya dunia yang tanpa stratifikasi sosial tertutup dan tanpa diskriminasi terhadap negara-negara tertentu. Yang hal ini tentunya dalam menghadapi globalisasi, kita perlu meningkatkan sensitivitas kita untuk dapat berkomunikasi antar budaya. Baik, pada bagian selanjutnya, pada materi bab 3 kita akan membahas nilai dan norma budaya dalam komunikasi antar budaya. Satu hal yang perlu kita pertimbangkan dalam proses komunikasi antar budaya adalah pada aspek interpretasi. Ketika kita menyampaikan pesan, dan pesan tersebut tidak diinterpretasikan sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tentu komunikasi akan menjadi gagal begitu. Dan ini disebut sebagai kegagalan dalam komunikasi. Maka dari itu, bagaimana cara kita untuk menyampaikan pesan yang efektif merupakan satu hal yang harus kita pertimbangkan matang-matang. Lalu bagaimana proses interpretasi antar budaya itu? Pertama, kita harus mengetahui bahwa adagium komunikasi menyatakan bahwa semakin berbeda budaya para peserta komunikasi, maka semakin besar peluang bias atas makna antar budaya dan sebaliknya. Tentunya ketika kita berkomunikasi dengan orang asing yang memiliki referensi yang berbeda dengan kita, akan menimbulkan satu ketidakpastian di situ. Dan ketika kita masuk dalam ranah ketidakpastian, maka segala hal ataupun prediksi-prediksi yang telah ada di dalam kepala kita akan menjadi luntur begitu. Dan kita akan mengalami yang dinamakan disonansi kognitif. Kita mengalami ketidaknyamanan dalam pikiran kita. Maka dari itu kita harus paham bahwasannya bias antar budaya adalah satu keniscayaan, dan dari situ apabila kita telah memprediksi bias-bias tersebut, maka kita akan dapat mengurangi ketidaksamaan makna. Dalam buku Emphasizing Interpretation from the Interpretation of Culture yang ditulis oleh Clifford Geertz tahun 1973, Clifford Geertz mengatakan bahwa perlu menggunakan pendekatan interpretif untuk memahami kebudayaan. Yang dimaksud interpretif oleh Geertz adalah bagaimana kita mengartikan suatu pesan tidak hanya secara tekstual, tetapi kita juga harus mengartikannya secara kontekstual dan juga mempertimbangkan apa latar belakang si penyampai pesan. Karena kalau kita lihat dari beberapa penelitiannya Clifford Geertz,
Clifford Geertz menurut saya merupakan satu peneliti yang cukup tajam kajiannya dalam budaya, karena dia telah meneliti bagaimana konstruksi masyarakat Jawa yang telah masuk Islam, dan dari situ dia bisa memberikan diversifikasi dari kelompok-kelompok apa saja yang ada di dalam masyarakat Jawa setelah Islam, begitu. Karena dalam penelitian yang dilakukan Clifford Geertz, dia menyatakan bahwasanya masyarakat Jawa yang telah Islam itu terdapat 3 bentuk. Ada yang masuk dalam kelompok abangan, ada yang masuk di dalam kelompok santri, dan juga ada yang masuk dalam kelompok priai. Tentunya dalam mengkelompokkan masyarakat Jawa, Clifford Geertz menggunakan ranah interpretif yang mendalam untuk dapat melihat bagaimana simbol-simbol dari masyarakat itu diungkapkan dan juga ditafsirkan secara spesifik. Dan tentunya dalam melakukan proses ini tidak singkat begitu. Perlu ada pendalaman dan perlu kita masuk ke dalam komunitas sosial mereka. Lalu interpretif simbolik juga disebut juga menggunakan semiotika. Artinya kita mempelajari lambang-lambang dari satu kebudayaan. Kita tidak mempelajarinya secara literal saja, ataupun mempelajarinya berdasarkan hal-hal definisi-definisi yang singkat. Tapi kita berusaha untuk memberikan definisi yang mendalam sesuai dengan konteks, sesuai dengan waktu, dan juga sesuai dengan bagaimana penyampai pesan itu menyampaikan pesannya. Clifford Geertz sangat mendefinisikan manusia sebagai binatang simbol, begitu, atau animal symbolicum. Kemudian ada nilai dan norma budaya. Budaya pada dasarnya dibedakan menjadi 2. Ada budaya material, ada juga budaya non-material. Kalau berdasarkan pengertiannya, budaya material merupakan objek material yang dihasilkan dan digunakan manusia, mulai dari peralatan sederhana, peralatan rumah tangga, mesin-mesin otomotif, hingga instrumen yang digunakan dalam penyelidikan. Budaya material artinya segala hal yang dapat memudahkan kehidupan manusia dan segala hal dari produk kebudayaan yang tampak dan bisa dipegang, begitu. Seperti contohnya pena yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan budaya material, atau apapun saja, baju juga merupakan satu bentuk budaya material. Lalu ada juga budaya non material. Budaya non material artinya budaya dalam bentuk gagasan atau ide-ide yang diikuti penuh dengan kesadaran, bahkan dengan ketakutan. Contohnya nilai, norma, cara, kebiasaan, tata kelakuan, adat istiadat, kepercayaan, dan bahasa. Budaya non-material dibentuk atas dasar gagasan, dan gagasan tersebut selalu diturunkan ke generasi. Artinya di sini gagasan non-material sebenarnya merupakan satu warisan tak benda yang terus ada di dalam ide dari tiap-tiap anggota masyarakat. Contohnya adalah norma sopan santun. Sopan santun memang tidak terlihat, namun ide atas sopan santun itu yang kita rasakan. Contohnya lagi ada bahasa, seperti bahasa Indonesia yang saat ini sedang kita gunakan. Itu merupakan satu bentuk budaya yang tidak terlihat, namun terus diturunkan dari generasi ke generasi dalam bentuk ide dan gagasan. Jadi ada elemen budaya, ada sejarah, agama, nilai, dan organisasi sosial. Sejarah artinya cerita tentang masa lalu yang memberikan anggota dari suatu budaya sebuah identitas.
Terkadang banyak dari bangsa-bangsa di seluruh dunia selalu mengedepankan dan membanggakan sejarah mereka. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena pada dasarnya sejarah merupakan warisan, dan dari situ dapat digunakan sebagai legitimasi untuk membuat satu bangsa menjadi superior. Saya ingat tentang sejarah di Perancis. Dulu masyarakat Perancis pada masa sebelum Renaissance, mereka hidup dalam otoritarianisme gereja. Dari situ rakyat sangat menderita karena selain tidak ada kepastian hukum, tidak ada kepastian ekonomi, di situ raja bertindak sewenang-wenang karena raja merasa dirinya adalah Tuhan yang memiliki otoritas untuk dapat menghukum dan untuk dapat melakukan apa saja yang diinginkan. Namun pada akhir abad ke-18, Raja Louis XVI meninggalkan tahtanya, mencopot mahkotanya. Bahkan bukan saja mencopot mahkotanya, dia juga dieksekusi begitu. Dan dari situ lahirlah konsep kebangsaan Prancis, yaitu liberté, fraternité, dan égalité. Dan dari sejarah itu kita melihat bahwa gagasan atas kemerdekaan Prancis selalu diturunkan sampai generasi sekarang, dan menjadikan bangsa Prancis menjadi bangsa yang liberal dan sangat menghargai hak-hak individu. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan darah dan pengorbanan dari pendahulu-pendahulunya. Dan dari sini sejarah sangat berpengaruh terhadap bagaimana kebudayaan suatu bangsa itu berkembang. Di ranah agama, kita lihat bahwasanya seluruh bangsa di dunia ini selalu membangun peradabannya atas dasar kepercayaan. Sejak masa Neolitikum, Paleolitikum, kepercayaan telah berkembang di situ. Ada animisme, mulai dari animisme sampai dinamisme, sampai pada agama-agama yang muncul di era modern. Hal ini menandakan bahwa manusia tidak lepas dari agama, dan peradaban-peradaban besar juga dibangun atas dasar agama. Di Mesir, piramid Giza yang sangat termasyhur dibangun atas dasar agama. Kita lihat juga beberapa warisan peninggalan dari masa pra-aksara seperti contohnya Gunung Padang dibangun juga atas dasar agama, karena di situ ada konsep punden berundak. Segala hal yang berkaitan dengan agama selalu meniscayakan akan satu gerakan yang progresif dari manusia, karena agama dapat digunakan sebagai satu legitimasi ataupun satu hal yang dapat menenangkan manusia secara emosi. Dan agama merupakan satu komponen budaya yang sangat spesifik dan penting. Selanjutnya adalah ada nilai, yaitu standar keinginan, kebaikan, dan keindahan sebagai petunjuk dalam kehidupan sosial. Nilai adalah apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Dan dari sini nilai digunakan sebagai komponen untuk dapat membangun kebudayaan yang mapan. Karena kebudayaan itu pada dasarnya dibangun atas dasar kumpulan-kumpulan dari nilai yang terakumulasi dan diturunkan gitu. Selanjutnya ada organisasi sosial, yaitu unit sosial yang beraneka ragam yang terkandung dalam budaya. Organisasi sosial berfungsi sebagai agen sosialisasi. Maksudnya, organisasi sosial merupakan agen untuk dapat menurunkan kebudayaan ke generasi selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik budaya. Karakteristik budaya yang pertama, kebudayaan itu dipelajari. Seorang bayi yang terlahir di dunia
tentu tidak memiliki konsep tentang budaya. Bayi tidak akan tahu bahwasanya mencuri itu salah dan berbagi kepada orang lain itu adalah benar. Tidak akan tahu bahwa ada tradisi yang sangat dibanggakan, dan juga tidak akan tahu apa makanan daerah dari orang tuanya. Karena pada dasarnya manusia itu belajar dalam proses hidupnya. Dan hal ini sangat berkaitan atau dipengaruhi oleh berbagai macam variabel eksternal, seperti keluarga, teman bermain, lembaga pendidikan formal, maupun lembaga keagamaan. Selanjutnya, kebudayaan itu dipertukarkan. Artinya, ketika kita berinteraksi dengan orang yang memiliki perbedaan budaya, maka akan terjadi akulturasi, disintegrasi, ataupun asimilasi. Kebudayaan dipertukarkan maksudnya ketika nilai suatu budaya dibawa ke tempat lain, maka ada kemungkinan bahwa nilai itu akan masuk ke ranah budaya lain. Dan jika telah masuk ke budaya lain, nilai itu akan berakulturasi dengan budaya setempat. Contohnya, seperti budaya dari Amerika Serikat atau Barat berupa musik-musik pop, musik-musik rock yang kemudian masuk ke budaya Indonesia. Dan dari sini terdapat pertukaran budaya. Selanjutnya, kebudayaan tumbuh dan berkembang. Kebudayaan tumbuh sejalan dengan manusia yang semakin maju dalam hal belajar. Dengan ini, kebudayaan menjadi satu hal yang dinamis dan selalu menyesuaikan diri dengan tempat dan waktu. Contohnya saja, kita lihat di Jepang ada yang namanya budaya Bushido atau semangat samurai begitu. Artinya masyarakat Jepang sangat mengedepankan semangat untuk dapat memperoleh pencapaian, untuk dapat berkorban, untuk dapat setia atau loyal terhadap atasannya, dan juga semangat-semangat lain dalam mencapai kemajuan. Dari sini kebudayaan Bushido pada zaman dahulu lebih menekankan kepada simbol, seperti rambut yang dipanjangkan dan dicukur pendek pada bagian tertentu, ataupun menggunakan pakaian-pakaian khas dari Jepang untuk dapat menyimbolkan tentang loyalitas dan semangat mereka sebagai samurai. Namun di era sekarang kebudayaan itu telah berkembang, tidak lagi menekankan kepada simbol, tapi lebih menekankan kepada nilai. Hal ini berarti kebudayaan terus menyesuaikan diri begitu dengan kondisi zaman. Selanjutnya pada materi pertemuan 4 akan membahas pesan verbal dalam komunikasi antar budaya. Manusia selalu dikelilingi oleh bahasa. Bahkan Wittgenstein pernah berkata bahwa batas duniaku adalah batas bahasaku, atau batas bahasaku adalah batas duniaku. Kenapa Wittgenstein sampai berkata begitu? Karena sejatinya bahasa adalah medium untuk menyatakan kesadaran. Tidak sekadar mengalihkan informasi, tetapi kesadaran dalam konteks sosial. Artinya, yang menjadikan manusia itu jauh bukanlah dari kecerdasan pribadi, bukanlah pada bagaimana dia dapat menciptakan sesuatu hanya dengan menggunakan otaknya sendiri, melainkan yang menjadikan manusia itu jauh adalah bagaimana dia dapat mentransferkan pesan kepada orang lain, mentransferkan gagasan, dan dapat bekerja sama dengan orang lain untuk menciptakan peradaban. Karena dengan kita memiliki kesadaran sosial, dengan kita memiliki konsep
bekerja sama dalam meraih kemajuan dalam peradaban, maka dari situ bahasa menjadi medium yang menjadikan manusia berbeda dari hewan yang tidak memiliki bahasa. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis pesan verbal. Ada verba vokal yang menggunakan bunyi-bunyian, ada verba visual. Ya, verba visual dapat kita lihat pada teks. Ada verba vokal visual, artinya mengkombinasikan antara verba yang diserap dengan indera penglihatan dan juga indera pendengaran gitu. Budaya berbahasa terus berkembang dan terdapat 4 segmentasi dalam budaya berbahasa. Ada budaya lisan, budaya tulisan, budaya cetak, dan budaya elektronik begitu. Budaya lisan dimulai pada zaman praaksara, di mana manusia berkomunikasi hanya menggunakan dengungan, hanya menggunakan gumaman tanpa menggunakan kata-kata. Namun setelah manusia mengembangkan bahasanya, mereka akhirnya menggunakan budaya lisan berupa oral dan juga verbal. Setelah itu kita masuk kepada budaya tulisan. Budaya tulisan mulai populer pada saat bangsa Cina mulai menemukan kertas, dan hal ini diteruskan ke bangsa Mesir yang juga menggunakan papirus untuk mendokumentasikan berbagai kejadian yang ada di masanya. Selanjutnya masuk kepada budaya cetak. Budaya cetak masuk pada tahun 1840 ketika Gutenberg menemukan mesin cetak. Dan pada budaya cetak ini kemudian muncullah media massa. Yang media massa sangat berpengaruh terhadap bagaimana opini dibangun dan bagaimana pengetahuan disebarkan di dalam masyarakat dengan menggunakan kertas yang dicetak dalam skala yang masif. Kemudian ada budaya elektronik. Budaya elektronik muncul setelah revolusi industri, dan di sini berbagai macam media digunakan, baik itu media massa yang berbasiskan pada televisi, radio, ataupun hal-hal lain yang lebih maju. Kemudian bahasa dan kebudayaan. Bahasa merupakan komponen budaya yang sangat penting yang mempengaruhi penerimaan kita, perilaku kita, perasaan, dan kecenderungan untuk bertindak menanggapi dunia sekitar. Ketika kita menggunakan bahasa, di situ kita juga sedang mengutarakan emosi kita. Kita juga mengutarakan kecenderungan kita akan dunia sekitar. Karena bahasa merupakan satu konsep abstrak yang dapat digunakan manusia untuk mengeksternalisasikan dirinya kepada lingkungannya. Sebenarnya bahasa dan cara berpikir. Semua manusia berpikir dan setelah ia berpikir, ia menyatakan dalam bentuk kata-kata. Sejak itu manusia menyatakan kebutuhannya terhadap sesama. Pada dasarnya manusia berpikir menggunakan bahasa. Kata-kata akan diungkapkan ke dalam bentuk lisan, dan dari lisan dapat mempengaruhi orang lain, baik itu dalam struktur kognitifnya maupun di dalam bagaimana orang lain itu bertindak. Jadi di sini kata-kata merupakan sesuatu yang sakral, karena jika kita tidak dapat mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita, tentu kita tidak dapat membangun peradaban yang maju. Apakah manusia dapat menemukan biji besi jika dia tidak dapat mengungkapkan apa yang ada di pikirannya? Apakah manusia dapat melebur logam jika dia tidak dapat mengungkapkan pikirannya? Karena pada dasarnya kemajuan peradaban manusia adalah satu hal yang dicapai dengan bersama-sama dengan akumulasi pengetahuan beratus-ratus tahun. Baju ini dibuat karena atas dasar akumulasi pengetahuan manusia. Ada yang menemukan kapas, ada yang menemukan mesin pemintal kapas, bahkan ada juga yang menemukan
mesin tekstil. Dan kenapa itu bisa ditemukan? Karena akumulasi pengetahuan. Dan akumulasi pengetahuan merupakan bagaimana bahasa dapat mempengaruhi cara berpikir seseorang. Selanjutnya pada pertemuan 5 kita akan membahas pesan nonverbal dalam komunikasi antar budaya. Apa sih pesan nonverbal itu? Kita telah akrab dengan hal ini, dan komunikasi nonverbal merupakan tindakan dan atribusi lebih dari penggunaan kata-kata yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk bertukar makna yang selalu dikirimkan dan diterima secara sadar oleh dan untuk mencapai umpan balik atau tujuan tertentu. Pesan secara verbal terkadang tidak cukup untuk dapat menggambarkan sesuatu secara spesifik dan lebih tajam. Kita memerlukan pesan nonverbal. Contohnya ketika kita menggambarkan seseorang yang tingginya 2 meter, tentu kita tidak dapat hanya mengilustrasikannya dengan bahasa. Seperti contohnya, bentuk dari penggambaran sesuatu tanpa menggunakan sesuatu yang lain. Contohnya, jika menggambarkan gunung, maka tandanya adalah gambar gunung, bukan menggunakan kata verbal gunung begitu. Karena tanda merupakan sesuatu yang bersifat denotatif. Selanjutnya ada kode, sistem yang mengorganisasikan tanda-tanda. Kode artinya bagaimana tanda itu diartikan begitu. Bagaimana suatu sandi dapat diterjemahkan. Sebagai contohnya, kode untuk dapat melihat tanda-tanda yang ada di peta. Di peta tentu terdapat berbagai macam tanda, seperti tanda gunung, tanda sungai, dan lain-lain. Dan dari sini kode merupakan cara untuk dapat menerjemahkannya. Selanjutnya ada simbol, sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain. Simbol contohnya ya adalah bahasa begitu. Contohnya adalah kata sepeda. Sepeda tidak kata sepeda secara verbal tidak merepresentasikan dirinya secara denotatif, merupakan secara konotatif. Karena sepeda bentuknya tidak seperti itu, melainkan something that refers to other things. Itu definisi yang paling spesifik untuk simbol. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri pesan nonverbal. Yang pertama, tanda-tanda komunikasi nonverbal itu ambigu. Terkadang pesan nonverbal itu bisa bersifat universal, seperti pada saat kita bertepuk tangan. Ini akan dianggap sebagai apresiasi atas suatu hal. Namun, terdapat kebalikan dari hal itu. Pesan nonverbal juga terkadang diartikan berbeda oleh si penerima, dan juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana budaya suatu negara tersebut. Seperti contohnya jika kita mengacungkan tanda satu begitu, maka ini akan diartikan sebagai menyatakan bilangan satu atau juga mendukung pasangan tertentu jika ini dalam ranah pemilu begitu. Jadi tanda-tanda komunikasi nonverbal selain ada yang bersifat universal, ada juga yang bersifat ambigu begitu. Selanjutnya, pesan nonverbal itu berkelanjutan. Artinya pesan nonverbal merupakan tambahan dari penguatan-penguatan pesan verbal yang telah diutarakan sebelumnya. Yang ketiga, tanda nonverbal menggunakan banyak saluran. Pesan nonverbal tidak terbatas pada ranah saluran formal seperti menggunakan tulisan atau menggunakan kata-kata seperti pada pesan verbal begitu. Namun pesan nonverbal ini lebih luas lagi cakupannya. Bisa menggunakan isyarat tangan, bisa menggunakan mimik wajah, ataupun menggunakan berbagai media yang memungkinkan dan tidak terbatas oleh lingkup bahasa yang formal begitu. Selanjutnya, pesan nonverbal menunjukkan batas budaya.
Artinya pesan nonverbal sangat bergantung kepada pemaknaan budaya seseorang dan sangat bergantung kepada interpretasi dari masing-masing orang dalam setiap kebudayaannya. Biasanya pesan nonverbal selalu ada dalam proses komunikasi yang rumit. Terkadang untuk dapat menggambarkan berbagai macam pesan yang sulit, pesan nonverbal digunakan sebagai atribusi. Sebagai contoh, untuk menggambarkan luas, kita menggunakan isyarat ini. Untuk menggambarkan semangat, kita menggunakan semangat kepalan tangan. Tentu saja dalam proses komunikasi yang rumit, untuk dapat menggambarkan semangat hanya dengan kata-kata verbal itu tidak akan cukup. Melainkan kita harus menggunakan simbol-simbol nonverbal sebagai atribusi. Pesan nonverbal bisa dipelajari dengan mudah. Tentu saja kita sepakat dengan hal ini. Berbeda dengan bahasa yang sangat terikat oleh kaidah-kaidah linguistik yang formal, pesan nonverbal sangat fleksibel, tidak terbatas pada aturan-aturan. Namun yang menjadi perhatian adalah dalam pesan verbal kita harus mengetahui referensi dari lawan bicara kita. Karena jika kita tidak mengetahui referensi lawan bicara kita, maka kemungkinan miskomunikasinya akan lebih besar. Baik, kita masuk kepada review materi pertemuan 6. Sebelumnya saya mengutip salah satu kata dari Wittgenstein. Wittgenstein pernah bilang bahwasanya bahasa merupakan peta. Dengan bahasa kita dapat mendapat petunjuk dimanapun kita berada. Pada bagian pertama, bahasa berperan dalam proses pertukaran komunikasi. Artinya, bahasa digunakan sebagai sarana untuk dapat bertukar makna, dan dari situ manusia mengembangkan maknanya berdasarkan pertukaran yang dia lakukan dengan menggunakan bahasanya tadi. Dengan bahasa kita dapat melihat bahwa ada masyarakat yang terpengaruh oleh kebudayaan dari si pengguna bahasa. Dengan kita menguasai bahasa asing, maka dengan itu kita telah menyerap nilai-nilai dari budaya lain. Selanjutnya, bahasa dan identitas. Di Spanyol, penggunaan bahasa Spanyol menjadi mutlak dan diwajibkan. Padahal tidak semuanya menguasai bahasa Spanyol. Ada yang namanya bahasa Katalan, dan di situ penuturnya hanya 17%. Tapi masyarakat yang penutur bahasa Katalan jadi merasa terintimidasi. Dari situ dapat kita lihat bahwa bahasa dengan identitas sangat erat. Bahasa digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi seseorang. Selanjutnya, bahasa dan persatuan. Selain sebagai identitas, bahasa juga dapat mempersatukan satu kelompok sosial. Contohnya bahasa Indonesia. Di tahun 1928 terdapat Sumpah Pemuda yang dari situ para pemuda berkomitmen untuk menggunakan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan sampai sekarang bahasa persatuan itu masih terus dijunjung dan menjadi dasar legitimasi yang kuat atas persatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, bahasa juga digunakan sebagai cerminan dari nilai. Ada yang termasuk cerminan dari tinggi dan rendahnya konteks, seperti contohnya tingkat kesopanan bahasa dapat berpengaruh dari bagaimana budaya tersebut menerapkan konteks tinggi atau konteks rendah. Pada bahasa budaya konteks rendah lebih mengedepankan pada simplifikasi dari kata-kata dan juga penggunaan kata ganti. Artinya tidak terlalu banyak penggunaan gelar di dalam bahasa konteks rendah. Namun di dalam konteks yang tinggi, bahasa menjadi lebih rumit dan tidak on point. Di situ banyak terdapat istilah penambahan gelar ketika kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, begitu. Bahasa juga berpengaruh terhadap tinggi rendahnya pengaruh kekuasaan. Ketika kita berada pada ranah kekuasaan rendah dan tinggi, maka
penggunaan bahasanya pun menjadi berbeda jika kita berada pada konteks yang tinggi. Sebagai contoh, di dalam budaya Jawa terdapat 3 strata dalam penggunaan bahasa. Ada kromo, ada ngoko, kromo, dan kromo inggil. Ngoko adalah bahasa yang paling tidak sopan dan digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Kromo adalah tingkatan yang mediocre atau tingkat media yang digunakan untuk orang yang lebih tua 1 tahun atau 2 tahun. Sedangkan kromo inggil merupakan bahasa yang paling sopan. Dan ini didasarkan atas struktur hierarki, baik itu hierarki sosial yang berdasarkan atas jabatan maupun hierarki sosial berdasarkan umur, gitu. Dan ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana tingkat kekuasaan itu diimplementasikan dalam peranata sosial budaya tertentu. Kita masuk ke pembahasan materi 7 tentang identitas. Berdasarkan secara bahasa, identitas dapat kita artikan sebagai kondisi atau penyataan tentang sesuatu yang sama, atau suatu keadaan yang mirip satu sama lain. Identitas dapat juga kita artikan sebagai bagaimana cara kita untuk melihat kontras seseorang dengan lingkungannya. Kontras baik itu secara fisik maupun secara non-fisik antara satu orang dengan orang lainnya berdasarkan latar belakang budayanya. Selanjutnya kita masuk terhadap identitas budaya dan peran. Dalam kelompok sosial tentunya para pelakunya memiliki peran tertentu untuk dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Lalu apa sih itu peran? Peran dapat kita artikan sebagai satu set harapan budaya terhadap posisi tertentu. Contohnya, peran seorang pemuka agama. Tentu para pelaku ataupun anggota komunitas budaya sangat mengharapkan pemuka agama untuk memiliki watak yang baik, memiliki tutur kata yang lembut, maupun pengetahuan tentang agama yang kompeten. Harapan-harapan tersebut pada akhirnya akan menjadi role expectation, dan role expectation dibangun atas dasar struktur budaya. Lalu untuk kemudian apakah role expectation itu dapat dipenuhi atau tidak, dapat kita lihat dari bagaimana seseorang yang berada pada peran tertentu melakukan proses interaksi sosial. Atau hal ini disebut sebagai role performance, artinya bagaimana peran itu ditampilkan secara real, dan ini dibentuk atas dasar struktur sosial yang kemudian akan menjadi identitas sosialnya. Apabila role performance-nya sesuai dengan role expectation-nya, maka identitas sosialnya akan linear dengan identitas budaya, dan sebaliknya gitu. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang bagaimana tafsir kebudayaan itu diterapkan. Tafsir kebudayaan memiliki 3 konsep di sini. Ada yang tafsir dari pemilik kebudayaan, ada tafsir dari orang lain, dan juga ada makna aslinya. Kita mulai dari makna aslinya. Makna asli dari sebuah simbol kebudayaan sebenarnya tidak ada maknanya. Semua yang diterapkan semua yang diinterpretasi, semua yang dibangun atas dasar suatu simbol atas dasar budaya hanya akan berarti apabila hal itu dimaknai oleh peserta budaya ataupun bukan peserta komunitas budaya. Makna asli sebenarnya tidak ada maknanya. Tafsir pemilik bisa saja berbeda dengan tafsir orang lain. Karena ketika suatu simbol dari budaya tertentu masuk ke dalam ranah multikultural, maka makna itu akan menjadi bebas tafsir. Dan dari situ tugas utama dari seorang pemilik budaya adalah untuk menjelaskan
bagaimana seharusnya makna itu diucapkan. Kita lanjut ke pertemuan 7. Di pertemuan 7 kita membahas tentang perspektif terhadap identitas budaya. Pertama ada perspektif psikologi sosial. Seorang ahli bernama Erik Erikson yang merupakan seorang pengikut Sigmund Freud menyatakan bahwasannya suatu budaya ataupun kognitif dan perilakunya anggota budaya sangat dipengaruhi oleh peranata sosial dan faktor-faktor eksternal lainnya. Jika kita mengutip teori dari psikoanalisisnya Freud, maka Erikson ini lebih menekankan kepada fungsi kognitif itu lebih dipengaruhi oleh superego. Superego ini berasal dari tuntutan masyarakat maupun tuntutan dari agen sosialisasi kebudayaan itu, seperti tuntutan keluarga ataupun tuntutan dari teman-teman sebayanya. Hal ini yang kemudian akan mempengaruhi psikologi orang yang berasal dari kelompok tertentu untuk cenderung lebih menyamakan diri kepada kelompok sosialnya. Selanjutnya ada dari perspektif komunikasi. Dari perspektif komunikasi, ketika kita mengungkapkan suatu pesan dalam ranah budaya, maka akan hadir dua konsep di sini. Ada pada ranah pengakuan dan juga ada pada ranah ascription. Pada ranah pengakuan kita bisa saja mengklaim sesuatu yang kita yakini. Namun belum tentu pada ranah ascription ataupun konsep pada orang lain, konsep yang diakui atau berada pada pemahaman orang lain akan sama dengan apa yang kita klaim. Contohnya ketika kita mengklaim budaya kita adalah budaya yang sopan santun, namun orang lain tidak dapat melihat nilai sopan santun dari budaya kita, maka tentu saja nilai tersebut akan tidak ada gunanya gitu. Selanjutnya ada perspektif kritis. Perspektif kritis dibagi menjadi dua bentuk, ada yang bersifat konstekstual, ada yang bersifat resisting ascribed identities. Pada ranah konstekstual, budaya dibangun atas dasar sejarah dan segala hal yang sekarang kita lihat di dalam dunia real merupakan aktualisasi dari sejarah di masa lalu. Sebagai contohnya, adanya negara Indonesia merupakan bentuk real dari sejarah perjuangan kemerdekaan pahlawan-pahlawan yang telah berusaha untuk mencapai kemerdekaan bangsa kita, yang kemerdekaan itu kita nikmati sampai sekarang. Lalu ada juga resisting ascribed identities. Artinya ketika budaya tertentu digugat, maka orang yang berada pada anggota kelompok budaya itu akan bersifat defensif dan menolak gugatan-gugatan dari orang-orang yang berada pada latar belakang budaya yang berbeda. Contohnya, apabila suatu budaya tertentu digugat atau dikatakan sebagai budaya yang etnosentris, maka orang yang kita gugat itu tidak akan mau mengakui bahwa dirinya etnosentris, walaupun fakta-fakta mengatakan bahwa dia etnosentris, karena dia bersifat resisten terhadap berbagai macam kritik yang berasal dari luar. Saya kira demikian pemaparan review materi perkuliahan dari pertemuan 1 sampai 7. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.